Selamat datang di Opera, Udah belum? obrolan perlindungan anak, Ekpat Indonesia bersama saya Rio Hendra. Opera ini adalah salah satu program baru Ekpat Indonesia dalam mendiskusikan isu-isu perlindungan anak, khususnya di isu eksploitasi seksual anak. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu, seorang pakar ahli cyber dari Universitas Bina Nusantara, BINUS, Bapak Dr. Bambang Pratama. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Gimana Pak kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah Oke, sehat. dalam masa pandemi ini kan kita harus jaga kesehatan ya Pak, agar kita Ya, bisa terus beraktivitas. ya. Oke, sebelumnya nih Pak, kalau kita lihat ya di beberapa tahun belakangan ini kan banyak sekali kasus-kasus eksploitasi seksual anak online ya Pak, seperti pornografi anak dan macam-macam yang terjadi di Indonesia ini. Nah, menurut Bapak bagaimana sih Pak ya pandangan Bapak itu terkait dengan perlindungan hukumnya bagi korban dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan eksploitasi seksual anak itu di dunia maya? Baik. Terima kasih Mas Rio atas pertanyaannya. Ya, Dan pertama-tama sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada Ekpat yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di tengah pandemi ini. Dan apa namanya? Tentunya salam sehat dan kita terus harus tetap menjaga protokol ya, kesehatan ya. betul sekali Pak, betul sekali. Nah, yang pertama ini adalah tentang pelaku kejahatan. Jadi pelaku kejahatan di media online ini kan kita tidak bisa melihat hanya pada satu pihak. Ya, Karena di dalamnya ada berbagai macam peralatan, teknologi informasi, ada aktivitas, ada software, ada macam-macam yang mendukung. oke, Di antaranya adalah misalnya tentang perlindungan data pribadi. ya, Ketika seorang anak tereksplos um, apa namanya data pribadinya atau kehidupan pribadinya sehingga memancing para pelaku untuk melakukan tindakan lanjutan, yaitu hmm, tindakan eksploitasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah platform. Nah, platform ini sendiri memungkinkan beberapa pihak, tidak hanya korban, tetapi memungkinkan pelaku juga untuk melakukan satu profiling, satu tindakan grooming, atau oke, satu tindakan eksploitasi lainnya yang membuat terwujudnya satu pelanggaran. ya, Nah, ya, ini juga menjadi masalah. Dan kemudian masalah awareness, awareness dari orang tua tentunya. ya, Dari orang tua bagaimana menjaga anaknya supaya dia tidak terlalu bablas atau berlebihan menggunakan teknologi informasi. oke, Nah, yang terakhir adalah peran serta dari pemerintah dan platform. Nah, bagaimana pemerintah dan platform membatasi penggunaan itu terhadap anak? hmm, Karena anak ini kan dia tidak ngerti. Dan lagi juga banyak aplikasi-aplikasi itu yang tidak memiliki standar perlindungan. Jadi oke, misalnya konten negatif dapat diakses oleh anak. ya, ya, Nah, ini kan juga jadi masalah. hmm, Nah, jadi bagian-bagian ini semua mingle menjadi satu dan membuat kompleksitas perlindungan anak ini termasuk eksploitasi online menjadi lebih sulit untuk dihadapi, dan yang kedua dia harus dihadapi secara bersama-sama, harus oke, secara terstruktur. oke. Nah, tadi menarik juga Bapak bilang bahwa platform-platform media sosial ini kan standarnya nggak sama gitu ya Pak. Ya, Nah, bagaimana misalkan kalau ada seorang anak nih Pak ya yang ternyata dia menjadi korban dalam kejahatan seksual online ini di suatu platform media sosial. ya. Apakah kita bisa menuntut platform media sosial tersebut? Karena memang mungkin standarnya terlalu umum, mungkin tidak ada standar untuk perlindungan anaknya. Apakah kita sebagai seorang korban bisa menuntut platform media tersebut? Kalau dilihat dari kacamata hukum Indonesia, Pak. Baik. Pertanggungjawaban atas kesalahan yang ada pada platform sebenarnya kalau kita mengikuti doktrin yang ada di Amerika namanya ada safe harbor. Safe harbor adalah pembatasan pertanggungjawaban dengan tanda kutip kewajiban-kewajiban tertentu. Iya, iya. Misalnya di Amerika Serikat itu perlindungan platformnya adalah dengan mencantumkan website ini mengandung konten kekerasan, konten Iya, dewasa. Apakah Anda berumur sekian? Ketika yes, beberapa kali klik, oke. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, adanya juga mekanisme take down atau Hmm. suspend. Ya. Sehingga ketika ada komplain, oh ini konten mengandung harassment nih, Ya, ya. kekerasan, intimidasi dan sebagainya, maka dia harus menyediakan itu. Sehingga ini dilakukan secara otomatis. Hmm. Nah, doktrin ini atau limited liability, pertanggungjawaban, pembatasan kesalahan ini juga sudah diadopsi di dalam peraturan kita, Ya. yaitu di PP 71 tahun 2019 sebagai revisi dari PP 82 2012. Nah, ini kan modelnya American based. Ya, ya. Jika platform yang berbasis Amerika tunduk dengan hukum Amerika. Amerika, ya. Nah, masalahnya adalah platform nggak hanya dari Amerika. Betul, betul. Bagaimana ketika platform dari China, Ya. TikTok Ya, misalnya, betul. atau aplikasi WeChat dan lain Iya, sebagainya. benar. Nah, ini kan tentunya compliance aturannya berbeda. Hmm. Nah, ini jadi masalah. Ya. Jadi double standar. Atau mungkin ada platform dari negara-negara yang nggak tahu lah dari mana tiba-tiba dia booming, yang kebetulan aturan hukumnya di bawah standar. Nah, ini kan juga Oke. jadi masalah. Nah, kalau kita mengikuti aturan di Undang-Undang ITE ya, di Hmm. hukum positif, maka tentunya ada persyaratan harus wajib daftar ya untuk apa namanya, sertifikasi sistem elektronik. Ya. Ketika dia mengikuti sertifikasi sistem elektronik, maka platform memiliki standar yang sama dalam konteks hukum nasional. Ya. Nah, tetapi kan tentunya secara secara sistem, Hmm. apakah iya ketika saya adalah platform di China, saya tidak bermaksud untuk invest atau mengambil pasar di Indonesia, saya harus daftar di Indonesia. Nah, ini kan masalah Iya, nih iya, ketika saya benar-benar. punya platform. Jadi saya hanya jualan di China misalnya, tetapi kebetulan banyak orang Indonesia yang pakai, Yang menggunakan yang ya. menggunakan. Kenapa saya harus tunduk dengan hukum Indonesia? Ini jadi Hmm. masalah. Pemerintah juga nggak bisa maksa kan, karena Hmm. kata platformnya orang saya nggak jualan ke sana. Kebetulan aja warga negara Indonesia banyak yang pakai. Nah, ini masalah-masalah. Jadi Ya, ya. artinya bukan tidak ada aturan hukum, tetapi bagaimana mengoptimalkan aturan hukum tadi supaya jalan. Oke. Nah, seandainya misalkan seperti yang Pak Bambang tadi jelaskan, karena si platform ini memang dia tidak mau invest di Indonesia atau menjual produknya di Indonesia. Tapi Ya, ternyata platform itu banyak digunakan di Indonesia gitu ya, kan. Nah, berarti kan kita nggak bisa menuntut gitu kan. Karena ya, dengan begitu kan dia nggak punya kantor perwakilan ya, di Indonesia kan. ya, Nah, apakah pemerintah berhak memblokir ya, platform media tersebut untuk tidak beredar lagi di Indonesia untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Pak? ya. Nah, sebenarnya dalam hal ini ketika kita lihat di aturan di Undang-Undang ITE, pemerintah itu saya lupa ya pasal 40 atau pasal 41 ada kewenangan. Hmm. Jadi pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk membuka ataupun menutup akses. Oke. Nah, hanya terkadang kebijakan ini ditentang oleh sebagian kalangan yang hanya berdasarkan pemikiran subjektif. Hmm. Padahal kan ada kedaulatan sebuah Iya, negara iya, untuk benar. membuka atau menutup. Betul. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sensor, Hmm. atau bisa juga dikatakan sebagai blokir, Ya. atau bisa juga dikatakan sebagai pembatasan. Ya. Nah, ini juga masalah terminologi juga jadi penting nih. Oke. Karena nanti bisa jadi dikonotasikan penutupan akses dianggap sebagai blokir sepihak, Pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM dan sebagainya. melanggar kebebasan berekspresi misalkan. Padahal ada Oke. kepentingan yang lebih besar. Atau yang kedua misalnya model sensor. Jadi hanya konten tertentu yang dibatasi. Nah, ini Oke. juga berimplikasi nanti khawatir ada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan sensor Hmm. jadi merasa oh itu kewenangan saya Ya. yang memblokir. Nah, padahal ini kan yang jadi problem adanya kemampuan memblokir ini atau membuka menutup kan ada pada penyelenggara kan. Ya. Baik itu platform Hmm. maupun Kominfo yang Ya. menyelenggarakan. Nah, sehingga ketika lembaga lain ingin masuk, tentunya ya dia nggak punya kapabilitas karena Ya. nggak punya Ya. alat, nggak punya kewenangan mungkin gitu di dalam ini. Nah, ini kondisi ini juga tentunya kita perlu sepakati dulu.
agar tidak terjadi dalam tanda petik yang dikatakan orang overlap. Oke. Nah, berarti memang, pemerintah tuh nggak bisa begitu saja untuk memblokir itu atau menutup itu ya, platform-platform media sosial yang memang digunakan atau, dalam tanda petik, itu menjadi sarana kejahatan, eksploitasi seksual anak. Nah, ini kan ibaratnya gini, ketika kita ingin menebang pohon, Mhm. aturannya ingin menebang pohon, tetapi secara nggak langsung semak belukar ikut ketebang. Oke. Nah, ini kan jadi masalah Iya, nih, iya. padahal maunya nebang pohon gede. Iya. Tapi ketika bikin aturan semak belukar apa semua jadi kebantai. Nah, ini kan jadi Mmm. masalah nih seringkali. Sehingga kita tentunya harus harus clear dulu apa yang mau ditutup dan yang kedua sejauh mana. Karena kan nggak Oke. mungkin tutup tutup 100% Iya, iya. atau tutup sebagian, nah sebagiannya yang apa? Ini kan Mhm, juga tentunya mhm. menjadi permasalahan. Saya ambil contoh misalnya di YouTube. Di YouTube ada aplikasi yang namanya YouTube Kids. Iya. Jadi kalau kita install aplikasi YouTube Kids itu eh, secara umum nggak ada iklan lah di sana. Jadi Iya. nggak ada profiling iklan, nggak ada profiling pengguna dan sebagainya. Iya. Nah, tetapi pembuat video pinter. Ketika mungkin dia dapat titipan dari produk lain, Heeh. dia pasang iklan di videonya. Jadi Ah. dalam rekaman video ada iklan. Ah. Jadi ketika diupload, ya majulah iklan itu kan, baru Iya, betul, videonya. betul. Nah, ini beberapa kali saya pernah lihat. Nah, Mmm. jadi ini kan jadi masalah Iya, ini iya, iya. karena dirancang nggak ada iklan by system, tapi kreativitas orang memasukkan iklan di dalam film. Iya, betul, betul. Belum lagi konten-konten yang lain kan, iklan Mhm. mungkin mungkin positif ya. Bisa jadi kan di dalamnya ada muatan-muatan negatif. Karena sistem YouTube kan hanya tahu ini kontennya umur berapa Iya. dan ini masuk ke YouTube Kids. Mhm. Nah, gitu. Ini yang juga jadi masalah kan. Pembatasan juga tidak sama dengan masalah selesai. Iya. Berarti dalam tanda petik tuh istilahnya konten kreator ini dia memasukkan iklan itu di dalam videonya sendiri gitu ya? Iya. Memasukkan konten negatif lah Iya, atau ya benar, benar. selain iklan gitu. Nah, kalau ini kan di Ekpat Internasional ini kan sekarang sedang ada pengembangan atau, penemuan modus-modus baru, Pak, untuk kejahatan eksploitasi seksual anak Ya, online ya, seperti grooming, sexting, ya, dan sextortion atau pemerasan, seksual. ya. Nah, ini kalau menurut Bapak sebagai ahli cyber, apakah, grooming, sexting, dan sextortion ini bisa nggak sih masuk ke dalam, unsur, kejahatan di undang-undang kita gitu, Pak? Di undang-undang ITE kah? Atau undang-undang pornografi misalkan? Ya. Nah, sebagai orang hukum tentunya kan kita harus melihat dari definisi. Iya. Jadi definisi sexting, sextortion sampai sejauh mana. Oke, oke. Jadi misalnya ada tindakan melakukan bujuk rayu. Iya. Tidak ada konten negatif di sana, maksudnya tidak ada kata yang bertuliskan negatif ya. Iya, iya. Nah, undang-undang ITE nggak bisa masuk di sana. Karena Mmm. kan undang-undang ITE hanya mengatur kontennya asusila, kemudian perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan pengancaman. Iya. Nah, ini yang jelas. Di luar itu nggak ada. Ketika dia melakukan bujuk rayu, nggak ada konten ngancem, Mhm. nggak ada konten Pemerasan, asusila. iya. Tapi ketika anak sudah transmisi, Iya. barulah ada. Nah, di situ undang-undang ITE baru jalan. Iya. Nah, di beberapa negara, salah satunya yang saya pernah diskusi dengan counterpart ECPAT juga, di Italia misalnya, bujuk rayu aja sudah bisa masuk. Nah, itu udah mulai indikasi. Jadi artinya aturan hukum sampai sejauh itu melakukan langkah Pencegahan ya? preventif, Iya, pencegahan. pencegahan ya. Tapi kalau kita lihat di hukum positif, di Undang-Undang ITE khususnya Iya, belum ada. belum ada ya? Di Undang-Undang Perlindungan Anak juga nggak diatur kan, Iya, karena yang nggak ada. judulnya elektronik ada di ITE. Iya, betul. Nah, jadi artinya menunggu dulu ada konten negatif, baru ITE jalan. Nah, ini jadi Mmm. masalah kan sebenarnya. Jadi harus ada korban dulu, Dulu, iya, baru bisa baru bisa masuk. masuk ke dalam undang-undang. Gitu. Nah, ini gimana sih, Pak, strategi kita gini, atau strategi dari, Bapak sebagai ahli cyber gini, supaya kayak bujuk rayu ini, unsur bujuk rayu ini bisa masuk. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan ada unsur bujuk rayunya itu ada, tapi untuk melakukan persetubuhan atau, pencabulan. Ya. Nah, ini kalau untuk kejahatan eksploitasi seksual anak, Hmm. itu apa sih, Pak, yang harus strategi dilakukan
supaya unsur ini bisa masuk loh, bisa bisa dibuktikan gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi artinya ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak untuk melakukan kewajiban ini. Heeh. Bisa jadi aturan hukum bagus, platform bagus, tapi memang anaknya nakal misalnya. Heeh. Anaknya iseng, sehingga dia mencari celah untuk mencari konten negatif, Oke. sehingga terjerumus. Heeh. Bisa jadi. Atau sebaliknya lah ya, Iya, iya. memang ada dia korban dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini tentunya ada satu prinsip utama yang harus dipahami ketika kita bicara cyber, Hmm. yaitu masifnya informasi, yang orang bilang free flow of information. Hmm. Dengan masifnya informasi, proses in, processing, dan proses out, maka tentunya sudah tidak bisa dilakukan upaya manual. Iya. Jadi harus ada upaya melalui sistem. Sistem ya. Jadi harus ada mekanisme sistem, misalnya safe application for kids atau Iya, apa. iya. Dari sana ini kan lumayan menjaring nih, Iya. barulah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak, apakah orang tua, sekolah mungkin, Iya, iya. pemerintah dan lain sebagainya, masyarakat, sehingga ini membantu. Nah, selain itu juga tentunya mekanisme pelaporan Iya. yang mudah, Betul. cepat, Yang gampang transparan, diakses, yang gampang akses ya. diakses. Nah, mungkin terlihat sederhana model pelaporan, Iya. tetapi untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang mudah, atau misalnya nih, si Amir tiba-tiba mengetahui ada tindak eksploitasi anak. Iya. Langkah apa yang bisa dia lakukan tengah malam? Misalnya, Iya, iya. apakah dia hanya mengetik berapa ketikan atau berapa klik langsung terreport? Iya. Nah, sampai mekanisme itu kan penting. Makanya kan dalam sistem informasi itu ada penilaian, misalnya UI UX, misalnya Iya. user interface experience, sehingga orang kalau perlu 2 kali klik sudah selesai itu semua, Iya. nggak perlu ketik. Nah, ini kan jadi penting nih, kadang-kadang orang bikin aplikasi kebanyakan klik, kebanyakan centang, kebanyakan next, dianggap bagus. Iya. Padahal bagi user Belum tentu belum kan. tentu gitu. Karena 10 nggak semua user itu orang yang paham teknologi, Pak. betul, betul gitu. Jadi model-model klik yang minimal, tetapi mampu menarik data, akurasi data, Iya. dan processing lagi. Nah, ini kan bisnis prosesnya cukup panjang. Iya. Jadi di sini ini yang harus dilakukan. Kalau saya sih tetap beranggapan bahwa society reporting itu paling penting. Oke. Karena kondisinya ada di bawah, di masyarakat. Iya, iya. Dan yang tahu di bawah hanya masyarakat. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang atas diskusinya dan juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat sekali Ya. buat saya, buat Ekpat, dan juga mungkin khususnya bagi masyarakat nanti yang melihat podcast ini. Memang di zaman serba digital sekarang ini kita benar-benar harus berhati-hati ya, bahwa Ya. nggak gampang, apa istilahnya, walaupun digital tuh sekarang mempermudah, ternyata dampaknya itu ternyata bisa mempersulit kita juga. Ya. Gitu kalau kita nggak paham. Jadi terutama untuk kasus-kasus eksploitasi seksual anak secara online ini, yang dimana kasusnya semakin lama semakin meningkat, itu sangat-sangat bisa membantu sekali dengan apa yang Bapak jelaskan ini. Dan kita harap pemerintah, Ya. juga sekolah, sampai ke keluarga, bahkan sampai ke anaknya sendiri, itu bisa benar-benar bisa paham dan juga memagari dirinya, juga keluarga, dan juga pemerintah agar tidak terjadi lagi online ini, Pak. Ya. Oke, Pak, terima kasih atas kedatangannya di Opera, obrolan perlindungan anak. Selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.